Ya, kita ketemu lagi dalam pembahasan struktur data dengan materi sorting. Ya, sorting adalah salah satu teknik untuk mengurutkan data. Kita mengurutkan data sehingga data itu lebih mudah dicari. Kalau misalnya kita menumpuk data atau kita menyimpan data, namun datanya berantakan, pasti akan sangat sulit sekali untuk kita melakukan pencarian. Namun kalau kita menyimpan data dan sudah diurutkan datanya, maka akan lebih mudah kita melakukan teknik-teknik untuk pencarian data. Nah, untuk mengurutkan data di dalam struktur data ini yang akan kita pelajari ada beberapa, yaitu ada bubble sort, insertion sort, ada selection sort. Itu merupakan algoritma yang cukup sederhana dalam mengurutkan data. Kemudian ada yang lebih kompleks, yaitu tree sort, heap sort, quick sort, dan merge sort. Nanti akan kita lihat mana yang lebih efektif ya di antara semua ini. Yang akan pertama kita bahas yaitu bubble sort ya. Nah, ini ada salah satu potongan program untuk mengeksekusi atau menunjukkan logika dari bubble sort sendiri, pengurutan bubble ya. Nah, di sini saya berikan contoh. Kita memiliki data ada 5 ya, kita masukkan dalam array dengan indeks 0 sampai 4. Ingat ya, data kita ini jumlahnya 5. Nah, bubble sort ya itu memiliki struktur pengerjaan atau struktur logika seperti baris program ini, di mana ada for, setelah for ya ada for lagi, atau di dalam looping ada looping, sehingga sebenarnya kalau kita menghitung efisiensi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya, ini sangat besar waktu komputasinya ya, karena dia merupakan tipe kuadratik ya. Jadi perulangan di dalam perulangan, sehingga ketika jumlah datanya sangat banyak nanti dia membutuhkan waktu juga yang cukup besar ya. Nah, untuk memahami bubble sort ya, kita akan lihat simulasi dari bubble sort. Di sini untuk for yang pertama saya kasih warna merah ya. For yang pertama saya kasih warna merah, dan for yang kedua nanti saya kasih warna kuning ya. Jadi Anda bisa lihat perbedaannya looping yang pertama dan looping yang kedua. Di dalam looping yang kedua ini nanti kita melakukan pengecekan. Di sini ada if ya. Di dalam looping yang kedua itu dicek apabila array dengan indeks J kurang dari array dengan indeks J dikurang 1, maka swap A indeks J dan A indeks J dikurang 1 ya. Mungkin kalian kalau baru-baru pertama belajar program, aduh ini apa ini Bu gitu ya. Nah, tapi cara pengerjaannya atau logikanya seperti ini kira-kira ya. Jadi kita buat dulu looping yang pertama ya. Jadi looping kedua ini kan dia berada dalam looping yang pertama ya. Jadi looping yang pertama dulu kita kerjakan. Di sini I sama dengan 1 ya. Di sini for I sama dengan 1 sampai ya, ini titik koma ini batasannya sampai memenuhi kondisi I kurang dari N ya. I kurang dari N itu kan N-nya ada 5 ya, berarti kurang dari N sampai I 4 ya. Kemudian I plus plus ya, I plus plus itu nanti I-nya bertambah 1 terus ya. Jadi looping seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4. Tidak sampai 5 ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi ini, I kurang dari N. Itu sudah harus stop ya. Jadi kita mulai dengan I sama dengan 1. Kemudian untuk J-nya di sini Anda lihat, J itu kita mulai dari N dikurang 1 ya. N dikurang 1 sampai memenuhi, ini Anda lihat J lebih dari sama dengan I ya. Ingat, lebih dari sama dengan I ya. J min min ya, atau J-nya nanti, nilai J-nya nanti akan menurun. Ya, untuk J yang pertama ya 4 di sini. Indeks 4, array dengan indeks 4. Kenapa indeksnya 4, Bu? Karena ini, kalian lihat di sini N dikurang 1 ya. N dikurang 1 itu 4 ya. Kemudian dia kan bilang bandingkan kan di sini. Atau if ya, jika AJ ya, di sini J-nya itu 4
kurang dari AJ dikurang 1, ya. Kalau ini terjadi memenuhi kondisi ini, maka swap, kita tukar posisinya. Ya, tapi kalau tidak terjadi, tidak dilakukan apapun, tidak dilakukan aksi apapun ya, atau nilainya tetap saja. Seperti itu. Dia lanjut ke perulangan selanjutnya, ya. Jadi di sini kita bandingkan array 4 dengan array indeks ketiga ya, 10 dengan 5. Jadi di sini 10 kurang dari 5. Memenuhi kondisi enggak? Tidak memenuhi kondisi ya, karena 5 itu lebih besar dari 5 itu kurang dari 10, bukan 10 kurang dari 5. Jadi kalau 10 ya, A4 ini kan 10 kan? Kurang dari A3 atau 5, tidak memenuhi kondisi, maka nilainya tetap ya, kondisi tidak terpenuhi, nilainya tetap. Kemudian J berikutnya ya, kan looping ini ya masih di dalam yang tanda kuning ini ya. A3 jadi nilainya menurun kan? J min itu maksudnya ya. Jadi A3 kita bandingkan dengan A indeks kedua ya. 5 kurang dari 20. Memenuhi kondisi. Kalau memenuhi kondisi kita swap atau kita tukar posisinya ya. Kita tukar 5 dan 20. Jadi seperti ini posisinya ya. Posisi yang terbaru. Nah, setelah itu kita cek lagi ya, A2 ya dengan A1. Cek lagi nih ya. 5 dengan 15. 5 kurang dari 15. Kondisinya terpenuhi ya. 5 itu kurang dari 15 ya. Di swap lagi. Kita tukar lagi posisinya sehingga posisinya seperti ini sekarang ya. Kondisi terpenuhi, tukar. Kemudian kita lihat lagi di sini array 1 kurang dari array dengan indeks 0 ya. 5 kurang dari 30. Benar ya, memenuhi kondisi, maka kita tukar posisinya seperti ini. Ya. Sampai di sini sudah selesai? Sudah selesai untuk I sama dengan 1. Kenapa? Karena J-nya ya hanya sampai J lebih besar atau sama dengan I 1 ya. I-nya 1 berarti dia hanya boleh lebih besar atau sama dengan 1 ya. Oke, setelah selesai perulangan yang kedua, apa yang terjadi? Kita ulang lagi nih yang pertama nih, yang merah. Kan di sini I++, jadi I-nya naik gitu ya sampai memenuhi I kurang dari N atau I kurang dari 5 ya. Yang selanjutnya ya, ini posisi terakhir tadi ya, 5, 30, 15, 20, 10 ya. Nah, untuk I sama dengan 2, ini kan perulangannya naik ya, I sama dengan 2. Kita lakukan lagi hal yang serupa dengan I pertama tadi ya. Nah, di sini kita lihat ya, A itu 4 ya, A indeks 4 atau J-nya itu dimulai dari 4 karena N kurang 1 ya. Kita bandingkan dengan array J kurang 1 atau array 3. 10 kurang dari 20. Memenuhi kondisi? Ya, memenuhi kondisi, maka kita swap atau kita tukar. Ya. Kemudian kita bandingkan lagi A indeks 3 atau array ketiga kurang dari array 2, indeks 2 ya. Kita lihat di sini 10 kurang dari 15. Memenuhi kondisi? Ya, memenuhi kondisi, maka kita swap atau kita tukar posisinya ya, sehingga seperti ini. Kemudian yang berikut adalah A2 kurang dari A1 ya, atau 10 kurang dari 30. Memenuhi kondisi? Ya, memenuhi kondisi. Kemudian apakah sudah selesai sampai di sini? Ya, sudah selesai. Kenapa? Karena ingat di perulangan yang kedua ini atau yang berwarna kuning ini sampai memenuhi J lebih besar atau sama dengan I. Di sini I-nya adalah 2. Berarti hanya sampai di sini saja, I sama dengan 2. Oke ya. Kemudian untuk I yang ketiga ya, I-nya sama dengan 3 atau perulangan ketiga, kita lakukan lagi sama seperti tadi. Jadi kondisi terakhir pada iterasi sebelumnya itu ya, 5, 10, 30, 15, 20 ini posisinya ya. Kita lakukan lagi nih ya. Array 4 kita bandingkan dengan array ketiga, 20 dengan 15. 20 kurang dari 15, tidak terpenuhi ya. Tidak terpenuhi sehingga posisinya tetap.
Kemudian array ketiga dengan array kedua, ya, kita lihat di sini 15 kurang dari 30. Karena kondisinya terpenuhi, maka kita swap atau kita tukar. Gitu ya. Nah, kemudian sudah selesai sampai di sini? Ya, sudah selesai. Karena apa? Karena I-nya sekarang 3. Ya, ingat di sini J lebih besar atau sama dengan I, ya. Jadi sudah selesai sampai di sini. Kemudian I keempat, ya. I keempat. Ya, kita lihat lagi di sini. A4 dibandingkan kurang dari A3. 20 kurang dari 30. Ya, kondisinya terpenuhi, maka kita lakukan penukaran posisi, ya, di swap. Sehingga di sini posisinya 20, di sini posisinya 30. Ya. Nah, sampai di sini sudah selesai bubble sortnya, sudah selesai. Kenapa? Karena di sini cuma satu aja. Kenapa satu saja, Bu? Ya karena kan J-nya ini, ya, kita lakukan looping hanya sampai memenuhi J lebih dari atau sama dengan I. Di sini kan I-nya 4. Jadi ini sudah selesai. Terus kalau sudah selesai apakah sudah terurut? Silahkan dilihat sendiri terurut apa tidak. Nih, terurut ya. 5, 10, 15, 20, 30. Ya. Nah, saya beri contoh lagi, kita kerjakan lagi contoh seperti ini ya. Saya kasih soal, misalnya ada data di sini misalkan 30, kemudian 10, 20, 40 dan 15 misalnya ya. Sekarang diminta silakan urutkan, lakukan pengurutan menggunakan teknik atau menggunakan algoritma bubble sort ya. Bagaimana kita pakai bubble sort tadi ya, kita bandingkan untuk yang langkah atau I pertama, kita bandingkan ini kan. Nah, kita bandingkan 15 kurang dari 40 ya, memenuhi kondisi, maka kita tukar posisinya. Di sini 15, di sini 40 ya. Di sini 20, di sini 10, di sini 30 ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ini lagi kita bandingkan, ya kan? 15 kurang dari 20. Memenuhi kondisi, kita swap dia, kita tukar. 15, 20, di sini 40, di sini 10, di sini 30. Ya. Kemudian apalagi kita bandingkan? Ini, ya. 15 kurang dari 10. Memenuhi kondisi? Tidak memenuhi kondisi. Kenapa? Karena 10 itu yang kurang dari 15. Berarti posisinya tetap 30, 10, 15, 20, 40. Kemudian yang terakhir ini ya. 10 kurang dari 30. Memenuhi kondisi sehingga posisinya di swap seperti ini. 10, 30, 15, 20, 40. Ini baru iterasi pertama atau I sama dengan 1 ya. Ini baru langkah pertama untuk bubble sort ya. Oke, sekarang langkah keduanya mana? Kita kerjakan langkah keduanya. Posisi terakhir berapa? 10, 30, 15, kemudian 20, kemudian 40 ya. Nah, kita kerjakan nih yang kedua ya. Oke, 15, 30, 15, 20, 40. Nah, kita bandingkan kan 40 dengan 20. Apakah 40 kurang dari 20? Tidak. Karena tidak memenuhi kondisi, maka posisinya tetap 10, 30, 15, 20, 40. Kemudian yang berikut, yang mana yang kita cek? Yang ini ya. 20 kurang dari 15. Apakah kita lakukan penukaran posisi? Tidak, karena kondisinya tidak terpenuhi. Maka 10, 30 nilainya tetap ya. 15, 20, 40. Kemudian yang mana yang dicek? Ini ya. 15 dengan 30. 15 kurang dari 30. Kan gitu kan? 15 kurang dari 30. Kondisi terpenuhi?
Ya, terpenuhi, maka kita lakukan swap ya. 10, di sini 15, di sini 30, di sini 20, di sini 40. Sudah selesai? Sudah. Karena dia tidak ngecek lagi sampai ke sini. Cukup sampai di sini saja. Kan begitu ya tadi ya? Ya, ini sampai di sini. Ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian langkah ketiganya ya, kita bikin lagi di sini ya. Saya bikin di sini ya. Kondisi terakhirnya tadi 10, 15, kemudian 30, kemudian 20 dan 40. Kita lakukan pengecekan seperti ini ya. 40 kurang dari 20 tidak memenuhi syarat ya. Maka 10 kondisinya tetap 10, 15, 30, 20, 40 ya. Kemudian kita cek lagi 20 dengan 30. 20 kurang dari 30 memenuhi syarat, maka kita lakukan swap ya. Maka posisinya 10, 15, 20, 30, 40. Sudah selesai sampai di sini? Sudah. Kenapa sudah selesai? Ya karena di sini kan tadi I-nya naik, J-nya menyesuaikan dengan I-nya ya. Nah, ini 3 ya. Ini langkah ketiga. Sampai di sini saja. Ya. Kemudian langkah keempat bagaimana? Ya, kita lihat ini kondisi terakhir dari langkah ketiga ya. 15 10 ya. Di sini 10, kemudian 15, 20, kemudian 30, kemudian 40 ya. Kemudian kita bandingkan nih 40 dan 30. 40 lebih besar dari 30. Sudah sesuai? Ya, tidak memenuhi kondisi ya. 40 tidak kurang dari 30. Berarti tidak dilakukan proses swap. Berarti ini adalah posisi yang terakhir. Kenapa cuma sampai di sini aja Bu, kita nggak cek ke sana lagi ya? Karena ini sudah kalau kita lihat yang tadi simulasinya, ini I-nya sudah mencapai 4 ya. Berarti dia cukup sampai di indeks yang keempat saja ya. Berarti ini adalah posisi terakhir. Ya, ini adalah posisi terakhir, dan kalau kita lihat di sini ya, ini sudah terurut ya, sudah terurut 10, 15, 20, 30, 40 ya. Jadi nanti kalau saya minta kalian kerjakan di kertas atau misalnya pada saat ujian, kalian mengerjakannya seperti ini ya. Tahapan-tahapannya seperti ini. Oke. Ini adalah teknik pengurutan bubble sort. Terima kasih.